Ini adalah dalil tentang wudu. Sekarang baru caranya wudu nanti. Dari baginda Nabi juga ini riwayat yang lainnya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kalian yang berhadas sehingga orang itu mengambil wudu. Ada beberapa hal yang harus diketahui di dalam berwudu, yaitu syarat-syarat wudu. Nah, gimana untuk bisa wudu yang benar? Syarat wudu adalah yang pertama, syarat wudu ada 10. Yang pertama Islam. Seorang yang tidak muslim nggak bisa dianggap wudunya karena wudu ibadah khusus kepada Allah. Syaratnya ibadah adalah Islam. Orang tidak muslim nggak sah wudunya. Yang kedua adalah tamyiz. Kalau orang belum tamyiz nggak bisa wudu, dia hanya niru-niru bapaknya saja gini-gini itu nggak paham dia. Dia tidak bisa mendahulukan kanan dan kiri karena dia sendiri nggak tahu kanan dan kiri. Dia tidak bisa mendahulukan mana. Lihat ya. Makanya anak yang belum tamyiz itu lucu, sholatnya juga lucu seenaknya. Tangannya gimana, tolah-toleh. Ada ngadep ke timur. Ada bapaknya, namanya anak kecil, ya ada kan? Kita sholat begini, anak kecil ngadep ke kita sambil lihat bapaknya begitu. Ada. Oh, dia sah buat anak kecil. Maksudnya ya boleh-boleh anak kecil, nggak wajib, nggak, dan dia belum tamyiz. Tapi kalau tamyiz itu, nah, dia wudunya sah dan ibadahnya sah, sholatnya sah. Mazhab Syafi'i boleh jadi imam. Syarat tamyiz ada 2, yaitu mandiri. Dia itu orang mandi. Kita harus tahu apa sih tamyiz ini. Pengetahuan singkat tapi penting sekali. Orang disebut sebagai tamyiz kalau sudah mencapai 7 tahun hijriah. Mandiri di umur 7 tahun. Jadi mandiri itu maksudnya bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Bisa mandiri, bisa membedakan kanan dan kiri. Bisa membedakan antara api dengan roti. Seperti itu. Jadi itu adalah tamyiz. Kalau kanan kirinya masih niru, kananmu mana? Ini kanan. Nanti sama ini kanan. Berarti masih belum tamyiz. Sunnah kita makan dengan tangan kanannya enggak. Kalau ada santri makan pakai tangan kiri, kayaknya belum tamyiz dia, belum ngerti kanannya mana. Tamyiz belum? Tamyiz. Kemudian syaratnya untuk orang-orang bersuci adalah suci dari haid dan nifas. Dalam keadaan haid dan nifas, seseorang tidak boleh berwudu, bahkan haram hukumnya. Karena wudu adalah ibadah. Dan dia tidak bisa ibadah dalam keadaan semacam itu. Maka dia akan disebut sebagai orang yang bermain-main ibadah. Main ibadah hukumnya haram. Keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota tubuh. Anggota wudu. Misalnya nggak ada sesuatu yang nempel, cahet. Apa namanya? Pitek atau tipek? Kutek. Dan termasuk kami ingatkan, wanita yang mau menikah, itu biasanya kan dikasih pacar. Pacar yang sesungguhnya itu, sesuatu ditempelkan, kemudian meninggalkan bekas warna. Dihilangkan bendanya, pacarnya, yang tinggal adalah warnanya. Warnanya ini adalah warna ini menyatu dengan kulit dan tidak menghalangi kulit. Sehingga warna ini nempelnya lama, untuk bisa nempel kuat itu perlu waktu yang lama. Maka hilangnya juga lama. Kalau pacar jenis ini, setelah dibersihkan benda pacarnya itu, tinggal warnanya saja, maka itu nggak menghalangi air untuk wudu. Tapi kita temukan pacar akhir zaman ini sudah pacar yang dicampur dengan macam-macam, kimia segala macam, kemudian benda-benda apa. Jadi gampang diletakkan, gampang meninggalkan warna. Tapi hilangnya pun bisa saja cepat, bahkan dikorek bisa. Maka pacar yang jenis ini itu meninggalkan benda, maka itu menghalangi sampernya air wudu ke kulit. Makanya kalau pacar yang baru itu dilihat, dicoba dulu. Kalau ternyata setelah ditempelin begini, cepat kemudian menyisakan dikerek begini masih ada, dikerek ini gampang. Makanya kita melihat pacar akhir-akhir ini seperti itu. Ada sahabat waktu itu dikerek begini, lepas. Lah ini pacar jenis ini seperti kalau kita masih anak kecil dulu beli permen, lalu ada gambarnya ditempelin ya. Gambar meong, gambar apa gitu. Ya kan? Itu kan menghalangi sampainya air ke kulit, itu nggak sah. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang menghalanginya. Maka ini peringatan bagi yang pakai pacar, hati-hati. Apa nggak boleh pacar begitu? Ya kalau dalam keadaan haid, nggak harus wudu dan sebagainya, nggak ada masalah.
Dan bersuami tentunya kalau urusan pacar. Kemudian pada anggota wudu tidak ada sesuatu yang akan merubah sifat air dengan perubahan yang sangat. Kalau di dalam di badan itu banyak, misalnya ini perlepotan tepung. Kalau mau wudu ya jangan hanya dibasuh begini saja. Di saat dibasuh begini, airnya bercampur dengan sesuatu tepung yang banyak. Maka air yang bercampur dengan sesuatu yang merubahnya dengan perubahan yang sangat, airnya tidak suci dan menyucikan lagi. Bersihkan dulu, baru nanti disiram dengan air. Jadi tidak boleh di badan itu ada sesuatu yang menempel. Kecuali kita yakin bahwasanya sesuatu yang menempel tersebut akan hilang bersama basuhan pertama air, kemudian basuhan berikutnya itu untuk menyucikannya. Bahkan itu bukan saja benda yang tidak najis. Benda najis itu apa? Misalnya di tangan kita ada najis. Najis kotoran ayam atau burung. Nempel di sini. Kita akan wudu. Atau di saat membasuh tuh, di saat membasuh tangan tuh langsung ada ini, langsung. Ya dibasuh aja sekali membersihkan. Asalkan di saat dibasuh itu langsung hilang. Kemudian setelah hilang ada basuhan selanjutnya, biarpun itu dikira-kira. Sebab kalau di keran kan tidak langsung kan keran tidak berhentikan mengucur. Jadi di saat ada kotoran di sini langsung kita curahkan. Kita arahkan ke keran, kita gosok begini sudah bersih. Tinggal jatuhnya air yang berikutnya yang menyucikannya. Intinya kalau di badan kita ada sesuatu benda yang suci namun akan mencampuri air dan akan berubah air, maka wudu kita nggak sah nanti. Maka langkah baiknya jika dibersihkan itu semuanya terlebih dahulu sebelum wudu. Tepung, bekas apa saja. Contoh, jika mencuci muka menggunakan sabun, dilepotin sabun. Kemudian ketika membasuh sabun dibarengi dengan air niat wudu. Setelah itu apa? Ini sabun dong. Wah, baru ngambil air segini tok. Nawal wudu sekali tok begitu. Enggak sah. Karena apa? Air sabunnya bercampur dengan air wudu. Makanya caranya bersihkan dulu. Air sabunnya setelah tidak ada di muka baru diambil segenggam air pun juga sah. Tapi kalau segenggam air untuk wajah yang ada sabunnya, maka ini telah bercampur dengan air, maka menjadikan tidak sah air tersebut untuk wudu. Maka wudu tidak sah karena air yang digunakan berwudu telah bercampur dengan sabun. Agar wudu menjadi sah, maka muka yang terkena sabun dibersihkan terlebih dahulu dengan air yang maksudnya baru kemudian basuh muka dengan air yang baru untuk wudu. 6. Mengetahui atau meyakini bahwasanya wudu itu wajib baginya atau bisa dimaknai yakin berhadas. Jangan berwudu kecuali engkau yakin bahwa dirimu berhadas. Maksudnya, kalau kita tidak yakin berhadas, kalau berwudu nanti bahaya. Kalau kita berwudu dalam keadaan tidak yakin berhadas, kemudian setelah wudu tak taunya baru ingat kalau kita berhadas, maka enggak sah wudunya. Kita berwudu. Ngapain kamu wudu? Hadas ya? Nggak tahu. Wah nggak boleh. Jangan wudu selagi kamu tidak yakin hadas. Berarti kamu punya, misalnya, subuh kita wudu, pasti wudu. Sholat subuh. Habis sholat subuh, majelis dan sebagainya. Habis sholat duha, lalu dia mau ke wudu. Mau kemana? Mau wudu. Memang kamu batal? Nggak tahu. Kalau nggak tahu batal, nggak boleh dituruti. Kenapa? Dia tadi yakin wudu sholat subuh, hanya kemudian dia nggak tahu apakah batal atau tidak. Maka nggak usah wudu, karena tidak yakin batal. Sadar atau tidak? Coba melek. Tadi pagi sholat subuh pakai wudu tidak? Pakai wudu. Habis subuhan hadir majelis. Setelah habis majelis dia mau wudu lagi. Kenapa wudu? Batal ya? Enggak. Buang angin enggak, ini enggak. Terus ngapain wudu? Ya enggak enak aja. Oh enggak bisa begitu. Berarti kalau yakin wudu, kemudian kita tidak yakin batal, maka jangan dianggap batal. Yakin wudunya, kata, ingat wong tadi kejedot keran kok enggak ingat gimana? Yakin wudu bener, terus buang anginnya? Enggak ingat blas. Cuman kayak lama banget, biarpun lama berhari-hari, yang penting enggak yakin buang angin, enggak yakin bersentuhan laki perempuan atau dengan istri. Selagi enggak yakin batalkan ya sudah. Dianggap wudu. Tapi kemudian kalau kasusnya ragu bener,